Bayangin ini di menit ke-90, pemain timnas U17 Indonesia masih sprint kencang, ngepres tanpa ampun. Sementara lawannya, udah mulai ngos-ngosan, minta pergantian, bahkan nggak bisa lari lagi. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari sebuah program latihan brutal. Sebuah sistem yang dibangun diam-diam, tanpa banyak publikasi. Dan orang di baliknya, adalah Nova Arianto. Nova Arianto, nama yang dulu identik dengan permainan keras dan tanpa kompromi. Sebagai bek tengah, Nova dikenal garang di lapangan, nggak segan adu fisik, tabrak lawan, atau tackle tanpa ampun demi amankan lini belakang. Tapi waktu terus berjalan, dan Nova pun berevolusi. Sekarang, dia bukan lagi pemain yang sibuk menjaga gawang dari serangan lawan. Kini, dia berdiri di pinggir lapangan, mengamati, menginstruksikan, dan membentuk generasi baru timnas Indonesia. Bukan cuma sebagai asisten pelatih di bawah Sintayong, tapi juga sebagai otak di balik ketahanan fisik luar biasa para pemain muda Indonesia. Latihan fisik ala Nova Arianto. Jangan harap bisa santai. Banyak pemain muda timnas, terutama di kelompok umur seperti U17 dan U20, mengaku sempat shock saat pertama kali ikut programnya. Dan memang, Nova nggak datang untuk main-main. Ia membawa standar baru, sistem baru, disiplin tinggi, repetisi tanpa ampun, dan yang paling penting, mental baja. Semua itu dia lakukan demi satu tujuan, membentuk generasi pemain Indonesia yang bukan cuma jago secara teknik, tapi juga siap tempur secara fisik. Program latihan yang diterapkan oleh Nova Arianto untuk timnas U17 benar-benar dirancang dengan fokus utama pada daya tahan tinggi dan kekuatan otot inti. Nova percaya bahwa fondasi fisik yang kuat adalah kunci agar para pemain mampu bersaing di level internasional, terutama dalam pertandingan dengan tempo tinggi. Oleh karena itu, latihan fisik menjadi menu utama yang harus dijalani para pemain setiap harinya. Sesi latihan pagi sepenuhnya didedikasikan untuk pengembangan fisik. Disinilah para pemain digembleng dengan berbagai menu berat seperti lari tanjakan untuk melatih kekuatan kaki dan paru-paru, sprint interval untuk membangun kecepatan sekaligus ketahanan anaerobik, serta latihan sirkuit tanpa bola yang bertujuan meningkatkan kapasitas tubuh dalam kondisi ekstrim. Selain itu, push up dan berbagai variasi core training seperti plank, leg raise, dan Russian twist menjadi rutinitas harian untuk memperkuat otot perut dan pinggang, yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan saat duel di lapangan. Latihan dilakukan 2 kali sehari. Setelah sesi fisik di pagi hari, para pemain kembali digembleng di sore hari dengan materi yang lebih teknis dan taktis. Dalam sesi ini, mereka mulai masuk ke latihan situasional seperti simulasi pertandingan, taktik bertahan, menyerang, serta bagaimana membaca dan merespons permainan lawan secara cepat. Semua latihan ini dirancang agar pemain tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas secara permainan. Target Nova sangat jelas dan tegas, setiap pemain harus sanggup berlari dan mempertahankan intensitas permainan tinggi selama 90 menit penuh, bahkan jika diperlukan, lebih dari itu. Dia ingin membentuk pemain-pemain muda Indonesia yang tidak hanya tangguh secara teknik, tapi juga tak mudah kehabisan tenaga di menit-menit krusial. Karena di level tertinggi, kekuatan fisik dan stamina adalah faktor penentu hasil akhir pertandingan. Until we seize the day, we'll rise above the struggle and shine with all our might. We'll make it through the darkness and into the light. This is our struggle, our fight for what is right. We'll stand together, united in the night. We'll rise above the pain. Latihan pertama adalah interval tanjakan. Sprint 20 meter tanjakan, istirahat 10 detik, ulang 10 kali. Tujuannya adalah melatih VO2 max, kapasitas paru-paru dan jantung. Latihan kedua adalah core circuit. Plank 1 menit, mountain climber, sit up, leg raise. Tujuannya adalah memperkuat core untuk keseimbangan dan stabilitas. Latihan ketiga adalah repeated sprint.
sprint 40 meter, jogging balik, langsung sprint lagi. Tujuannya adalah ketahanan sprint dan recovery cepat. Latihan ini bisa bikin pemain ambruk, tapi itu yang dibutuhkan di level internasional. Dan semua kerja keras itu terbukti di pertandingan. Saat lawan Afghanistan misalnya, stamina pemain U17 jadi pembeda. Afghanistan mulai melambat di babak kedua, tapi Garuda Muda justru makin gencar. Lari cepat, pressing tinggi, dan nggak kelihatan capek, 2 gol pun tercipta dalam kurun waktu 2 menit. This is our struggle. We'll fight for what is right. We've through the fire, and we've been through the rain, but we won't let it break us. We'll rise above the pain. We'll stand together, united as one. We'll fight for our... Tak hanya itu, pada laga menghadapi raksasa Asia, Korea Selatan, timnas Indonesia benar-benar menunjukkan stamina luar biasa, bahkan meskipun mereka digempur habis-habisan oleh tim Taeguk Warriors, timnas muda Indonesia masih mampu menahan gempuran mereka selama 90 menit, dan beruntung bagi Indonesia mendapatkan hadiah penalti di menit-menit akhir, dan itu menjadi keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan. We'll keep on fighting until we seize the day. We'll rise above the struggle and shine with all our might. We'll make it through the darkness and into the light. This is our struggle. Stamina itu bukan bawaan lahir. Gak ada pemain yang langsung lahir dengan daya tahan luar biasa. Semua itu hasil dari kerja keras, disiplin tinggi, dan latihan yang konsisten. Dan hal inilah yang jadi fondasi utama dalam program latihan yang diterapkan oleh Nova Arianto di Timnas U17. Nova nggak sekadar melatih teknik atau strategi. Ia membentuk mental dan fisik pemain dari nol, membiasakan mereka menghadapi tekanan, memaksa mereka keluar dari zona nyaman, dan menjadikan latihan sebagai medan tempur utama sebelum pertandingan sesungguhnya. Hasilnya mulai terlihat. Timnas U17 jadi tim yang bukan cuma piawai mengolah bola, tapi juga kuat berlari, tahan banting, dan tetap fokus sampai menit-menit akhir pertandingan. Program Nova terbukti membawa perubahan signifikan. Meskipun Indonesia harus terhenti di perempat final Piala Asia U17, perjalanan mereka tetap jadi catatan penting. Kekalahan itu bukan akhir, tapi bahan evaluasi. Karena kalau mereka mampu belajar dari semua kesalahan, memperbaiki setiap detail kecil, dan tampil lebih matang di tiap pertandingan, bukan nggak mungkin, mereka bisa jadi penantang serius di level dunia. Peluang untuk bersaing di Piala Dunia U17 bukan sekadar mimpi kosong. Tapi sebuah kemungkinan yang bisa diraih, selama fondasi yang sudah dibangun ini terus dijaga, dikembangkan, dan disempurnakan. Dan semua itu, dimulai dari satu hal, latihan yang nggak main-main. Latihan yang penuh dedikasi. Latihan yang mengubah pemain biasa jadi calon juara. Karena di balik setiap prestasi besar, selalu ada keringat yang jatuh di lapangan latihan, dan Nova Arianto tahu betul bagaimana membentuk itu semua.